Jadi sebenarnya yang terjadi di dalam penegakan hukum di Indonesia ini ada banyak kasus yang tidak jelas berakhirnya. Ya. Dan itu bisa terjadi pada proses penyelidikan dan penyidikan tiba-tiba berhenti tidak jelas, ataupun pada proses yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan, dan bisa terjadi pada proses di pengadilan. Saat ini seolah-olah banyak orang yang menyudutkan setelah kasusnya si Ronald Tanur bahwa permainan itu hanya ada di pengadilan. Belum tentu. Ya, sedemikian parahnya semestinya penegakan hukum di Indonesia ini, permainan juga bisa di dalam polisi, seperti kasusnya kasus dari Cherry. Orang hutang koperasi jaminannya dilelang menjadi kasus pidana. Ya, kemudian terjadi kolaborasi dengan kejaksaan. Pengaduannya pemalsuan surat dan keterangan palsu. Namun yang terjadi tanpa ada P19, dakwaannya bisa tambah penggelapan dan penipuan. Bukan hanya itu aja. Kemudian di dalam tuntutannya minta supaya sertifikat jaminan hutang dikembalikan pada pelapor. Nah, kemudian yang bayar hutang siapa? Di pengadilan negeri setempat terdakwa dibebaskan. Ya, karena terdakwa ini adalah manajer yang menjalankan kuasa. Ya, memang ada surat kuasanya. Jadi kalau ada masalah itu pemberi kuasa. Memang itu yang terjadi kan begitu di dalam hukumnya. Kalau kuasa itu dijalankan sesuai prosedur, maka risiko ada di pemberi kuasa. Tapi di kasasi, putusan yang bagus dari pengadilan negeri setempat dibatalkan. Seluruh tuntutan jaksa dikabulkan. Lelang dari hak tanggungan yang oleh KPKNL langsung dikirim ke rekening koperasi, dikatakan penggelapan, padahal debitur masih mengakui bahwa dia masih punya hutang. Lalu putusan majelis hakim kasasi mengabulkan tuntutan jaksa mengembalikan sertifikat kepada pelapor. Ini luar biasa. Ini kasus pidana. Bisa membatalkan perjanjian. Pada perjanjiannya semua sah. Dibuat di notaris, ada hak tanggungan. Jadi kacau balau penegakan hukum di Indonesia. Kemarin saya katakan ada juga banyak kasus yang tidak jalan. Di kepolisian juga banyak. Misalnya kasus Alif Maulana. Kalau nggak salah di daerah Padang itu yang anak jatuh dari jembatan itu. Tidak jelas saat ini kelanjutannya bagaimana. Ya, apakah terjadi kesalahan prosedur waktu terjadi pengamanan orang yang akan tawuran, anak-anak yang akan tawuran, atau bagaimana nggak jelas. Kemudian ditemukan juga 7 jenazah di Kali Bekasi, juga tidak terlalu jelas. Kemudian kasus Pak Firly di Polda Metro kalau tidak salah juga tidak jelas, ya, lanjut atau tidak. Jadi sebenarnya kasus itu bisa lanjut, bisa tidak. Di semua lini bisa terjadi. Di kepolisian bisa terjadi permainan-permainan itu. Di kejaksaan juga bisa terjadi. Dan juga bisa di pengadilan. Dengan demikian persoalannya apa? Persoalannya ada pada posisi oknum, bukan lembaga yang melakukan. Karena aturannya semestinya sudah jelas. Oknum ini bisa terjadi karena sumber daya manusia, SDM-nya kurang kuat, ya, kurang bagus, atau semestinya SDM-nya bagus, cuma dia mempermainkan kasus-kasus
penanganan kasus yang dipercayakan kepada dia. Ya, jadi ada dua persoalan. Repotnya jika kemudian terjadi kolaborasi di antara oknum-oknum di dalam penyidikan dan di dalam penuntutan, atau saya sering katakan itu sebagai kasus atensi. Kalau seperti kasus atensi, saya menduga kasus yang Supriyani juga sudah. Kalau kasus macam ini susah untuk dibendung, pasti naik pengadilan, dan pengadilan kebiasaan yang jadi semua orang yang dibawa ke pengadilan itu pasti dihukum, jarang yang bebas. Jarang sekali yang bebas. Ya. Itu bisa terjadi juga kembali lagi bahwa ada hakim yang kurang fokus. Bisa terjadi SDM dari hakim, ya, atau terjadi permainan di dalam kasus itu. Oleh karena itu, kalau kita melihat penegakan hukum masa lalu, terutama di akhir pemerintahan Presiden Jokowi, sangat parah. Semua bisa terjadi di tingkat manapun. Ya. Saya setuju untuk kemudian uang dari mantan pejabat MA yang 1 triliun itu terus diusut. Ini dari mana uangnya yang terjadi? Namun jangan berhenti pengusutan pada tingkat pengadilan juga. Bisa saja pengusutan ini merembet kemana-mana, ke instansi manapun, ke oknum manapun, ya itu harus dikerjakan, diselesaikan, diusut, dilaporkan kepada masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum di Indonesia bisa dikembalikan.